Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai etika lingkungan. Sebelum lebih jauh, mari kita refresh lagi pengetahuan kita terkait klasifikasi dari etika. Jadi etika ini secara garis besar terbagi menjadi etika umum dan juga etika khusus. Nah, etika khusus ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang. Ada etika individu, sosial, dan ada juga lingkungan yang akan kita bahas pada video kali ini. Mengapa ini penting? Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya kerusakan lingkungan ataupun bencana alam itu adalah hal-hal yang tidak bisa dihindari. Kerusakan lingkungan itu terjadi karena jumlah manusia yang semakin banyak dan manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika ada pengelolaan lingkungan yang niretik atau tidak mengindahkan nilai-nilai etika lingkungan, maka kerusakan lingkungan ini bisa semakin parah, semakin menjadi-jadi, dan akan membawa kita pada bencana alam. Walaupun yang namanya bencana alam itu pasti terjadi, karena itu adalah salah satu bentuk penyesuaian dari planet bumi. Tetapi kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh manusia ini akan memperparah dan atau memperburuk dampak dari bencana alam yang terjadi nanti. Maka dari itu, nilai-nilai etika lingkungan perlu diindahkan. Nah, etika ini yang sudah kita pelajari bahwa etika adalah ilmu mengenai apa yang baik dan yang buruk. Sementara itu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi bisa dibilang bahwa etika lingkungan itu adalah ilmu yang bisa membawa kita atau bisa menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu menjadi lebih baik. Nah, karena etika lingkungan ini adalah kebijaksanaan moral manusia dalam bergaul dengan lingkungannya. Atau dalam kata lain, ini adalah tata cara bagaimana sih kita harus memperlakukan lingkungan kita. Dan juga ada yang mengatakan bahwa etika lingkungan itu adalah disiplin dalam filsafat yang mempelajari hubungan moral antara manusia dengan lingkungan dan seisinya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa etika lingkungan itu dikenal juga dengan etika ekologi. Dan etika ekologi ini dia terbagi lagi menjadi dua. Ada etika ekologi dangkal dan ada etika ekologi dalam. Nah, kita sebagai mahasiswa ataupun orang-orang yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari lingkungan sudah seharusnya memiliki atau menerapkan etika ekologi dalam. Oke, karena apa? Karena pada etika ekologi dangkal, pendekatan yang dimiliki atau prinsip yang dimiliki itu adalah antroposentris, yang mana manusia itu adalah pusat dari semuanya. Jadi lingkungan itu hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi pendekatan ini tidak memikirkan hal-hal lain, tidak apa-apa lingkungan rusak, tidak apa-apa ekologi dikesampingkan, yang penting kebutuhan manusia tercapai. Nah, yang kedua yang harus kita miliki itu adalah etika ekologi dalam, yaitu pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Ingat ya, saling menopang. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pada lingkungan itu akan berdampak seperti seperti domino. Ketika satu rusak atau ketika satu jatuh, maka akan banyak bagian lain yang jatuh karena saling menopang. Oke, untuk ecological ethics atau etika ekologi ini dikenal juga dengan deep ecological ethics dan juga shallow ecological ethics. Jika kalian misalnya menemukan istilah dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya perbedaan antara etika ekologi dalam dan dangkal akan kita bahas di sini. Pertama untuk ekologi dangkal. Inilah dia dari yang awal saja, manusia terpisah dari alam sehingga hak-hak manusia atas alam harus diutamakan, tetapi tanggung jawab manusianya tidak ditekankan. Kemudian perasaan manusia
harus diutamakan sebagai pusat keprihatinan. Kebijakan dan manajemen sumber daya alam dibuat khusus untuk kepentingan manusia. Norma utama adalah untung rugi, jadi bisnis banget. Kemudian mengutamakan rencana jangka pendek, pemecahan krisis ekologis melalui pengaturan jumlah penduduk, khususnya di negara miskin. Dan juga menerima secara positif pertumbuhan ekonomi. Oke, sedikit arah lagi di sini. Nah ini ya, eh, ada beberapa sedikit. Sekarang kita lanjut ke etika ekologi dalam. Nah, jika pada etika ekologi dangkal manusia terpisah dari alam, pada etika ekologi dalam manusia adalah bagian dari alam. Oke, manusia adalah bagian dari alam, sehingga hak hidup makhluk lain pun ditekankan dalam etika ekologi ini. Jadi walaupun manusia memanfaatkan lingkungan, memanfaatkan makhluk lain, tapi tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Prihatin akan perasaan semua makhluk dan sedih jika alam diperlakukan sewenang-wenang. Kebijakan manajemen lingkungan dikhususkan bagi semua makhluk. Alam harus dilestarikan dan tidak dikuasai. Pentingnya melindungi keanekaragaman hayati, menghargai dan memelihara tata alam, mengutamakan tujuan jangka panjang sesuai ekosistem, dan juga adanya kritik terhadap sistem ekonomi dan politik jika ternyata atau jika dirasa merugikan lingkungan. Nah, itu adalah etika ekologi dalam. Manusia adalah bagian dari alam. Nah, tadi kita sudah membahas salah satu teori ekologi lingkungan yang yaitu antroposentrisme. Nah, antroposentrisme ini adalah ketika manusia dijadikan pusat dari alam semesta, sehingga apapun yang disediakan oleh lingkungan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga manusia diutamakan. Yang kedua, biosentrisme. Teori ini uh, teori ini menganggap bahwa semua makhluk itu sama pentingnya, tapi makhluk hidup saja. Biosentrisme. Nah, jadi biosentrisme lebih ke manusia, hewan, tanaman. Kemudian ada ekosentrisme. Ini yang lebih luas lagi, lingkungan. Sudah memperhatikan komponen-komponen yang abiotik. Kalau biosentrisme hanya yang biotik saja. Ekosentrisme itu sudah yang abiotik juga. Kemudian ada zoosentrisme. Yang ini menganggap bahwa hewan itu adalah pusat atau yang harus diutamakan dalam pengelolaan lingkungan. Nah, dalam hal ini memang banyak pro kontra mana yang harus diterapkan, tapi jangan sampai kita hanya mengagungkan antroposentrisme saja. Jikalaupun ingin ada antroposentrisme, itu porsinya harus diperhatikan. Kalau bisa semuanya harus seimbang jika ingin mendapatkan keseimbangan dalam mengelola lingkungan. Nah, berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam etika lingkungan. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Prinsip tanggung jawab. Yang kedua, prinsip tanggung jawab, moral responsibility for nature. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm. Yang keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Kedelapan, prinsip demokrasi. Dan kesembilan, prinsip integritas moral. Jadi ya, kesembilan prinsip ini itu harus bisa kita terapkan, bisa kita aplikasikan jika kita ingin menerapkan etika lingkungan. Nah, kemudian dalam melakukan pendekatan etika lingkungan itu ada beberapa cara atau ada beberapa pendekatan, yaitu ekologis, humanis, dan teologis. Untuk yang pertama, yang ekologis, ini adalah pendekatan yang mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan atas kehidupan manusia yang ada di masa lalu dan
sekarang dan juga yang akan datang. Jadi setiap apapun yang dilakukan atau tindakan manusia yang dilakukan pada lingkungan, baik itu di masa lalu, itu akan berpengaruh pada masa sekarang, dan yang dilakukan pada masa sekarang itu akan berpengaruh pada masa yang akan datang. Sehingga kita dalam pendekatan ini kita harus berpikir bahwa generasi generasi kedepannya itu tergantung pada diri kita. Dan yang kedua, prinsip atau dasar pendekatan humanis menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Dan yang ketiga, itu ada pendekatan teologis, yang ini bersumber pada agama yang nilai-nilai luhur dan mulia. Ajarannya menunjukkan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara alam dan manusia. Yang pasti semua agama itu baik, dan semua agama pun pasti memiliki pandangan yang baik terhadap lingkungan, semua agama. Nah, dalam agama yang saya percaya, dalam Islam itu pun dibahas bahwa dalam menjalani kehidupan itu ada beberapa hubungan yang harus diperhatikan. Hablum minallah, hubungan dengan Allah; hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia; dan yang ketiga ada hablum minal alam, hubungan dengan alam. Bahkan banyak hadis-hadis ataupun uh, apa ya istilahnya ya, ini hadis dan juga doa yang berkaitan lah dengan lingkungan, yaitu dasar pendekatan dari etika lingkungan. Nah, ini adalah beberapa potret ya ketika manusia tidak memikirkan kehidupan dari makhluk yang lainnya. Jika misalnya ada land clearing atau penghancuran hutan, pembersihan lahan tanpa mengindahkan nasib, misalnya di sini orang hutan, jelas orang hutan pun akan melawan. Karena ini bukan hal yang baik ya. Jadi harusnya semua makhluk hidup, apalagi yang hewan-hewan yang dilindungi, hewan-hewan terancam, itu seharusnya diselamatkan terlebih dahulu, dipindahkan terlebih dahulu gitu. Termasuk di sini juga ada foto saat pembangunan di Pulau Komodo. Ini yang terjadi jika manusia tidak mengindahkan etika lingkungan. Nah, itu jadi harus diperhatikan juga yang namanya hak asasi alam. Jadi makhluk hidup yang lain seperti binatang dan juga tanaman memiliki hak, walaupun mereka tidak dapat bertindak yang berlandaskan kewajiban. Kitalah manusia yang sudah jelas berakal yang harus menghormati kehidupan yang lainnya, sehingga kita berpikir bahwa setiap entitas, setiap individu yang ada pada komunitas di planet bumi itu memiliki nilai. Itulah pentingnya hak asasi alam. Nah, bahkan sekarang pun di negara kita itu sudah banyak, sejak dulu ya, sejak puluhan tahun yang lalu, undang-undang yang khusus membahas tentang lingkungan. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, membahas tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian nomor 37 tahun 2014 tentang konservasi tanah dan air. Ini hanya beberapa saja. Selain ketiga undang-undang ini masih banyak lagi undang-undang yang dibuat untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga lingkungan hidup di Indonesia agar tetap terjaga dan juga manusianya tetap memiliki etika lingkungan. Nah, itulah dia pembahasan saya terkait etika lingkungan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.